Geger, Marliana, kakak almarhumah Vina akhirnya menanggapi dugaan salah tangkap dari salah satu di antara 9 pelaku penghilangan nyawa Vina yang kini telah bebas dan mengaku tidak bersalah. Ya, sama-sama hadir dalam sebuah acara yang tayang di salah satu televisi swasta yang mengulas teka-teki hilangnya nyawa Vina. Marliana sepertinya masih berkeyakinan penuh terduga pelaku bernama Saka berbohong dan menutupi kebenaran yang terjadi karena memiliki bukti baru yang sudah dikantonginya saat ini. Lantas, bukti apakah yang sebenarnya diyakini oleh Marliana yang bisa membuat terang permasalahan ini? Seperti apa reaksi kuasa hukum Saka menilai ucapan kliennya yang dinilai berbohong? Apa pula maksud dari kemunculan mantan Bupati Cirebon yang membawa anaknya yang santer diberitakan terlibat dalam permasalahan ini? Benarkah pula serangkaian kejutan akan dibuat pengacara Hotman Paris Hutapea untuk menyelesaikan permasalahan yang agaknya melibatkan sosok penting yang memiliki kekuatan besar tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bukan menjadi sebuah rahasia lagi jika kasus dugaan penghilangan nyawa seorang gadis asal Cirebon, Jawa Barat bernama Vina dengan kekasihnya yang diduga terjadi tahun 2016 lalu kembali mencuat berkat sebuah film yang diadaptasi dari kisahnya. Ya, masih menimbulkan tanda tanya besar perihal penghilangan nyawa Vina yang seolah belum juga bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian, bahkan sampai kurun waktu lebih dari 8 tahun sejak kejadian. Tak ayal, isu soal adanya dugaan sosok penting yang memiliki kekuatan besar dan diduga ikut menunggangi permasalahan ini pun semakin mencuat dan tidak bisa dikendalikan lagi. Maka dari itu, Marliana, kakak almarhumah Vina dan kuasa hukumnya saat ditemui oleh tim Intens Investigasi kemarin usai menghadiri sebuah acara di salah satu televisi ini pun mengaku telah menyiapkan bukti baru yang diharapkan dapat membuat angin segar dan membuat pihak kepolisian dapat semakin serius untuk mengungkap permasalahan yang bahkan telah berlarut-larut dan agaknya membuat nyawa almarhumah Vina pun tidak pernah tenang di alam kuburnya. Oh iya, jadi malam ini kita diundang di acara. Jadi kebetulan keluarga Vina juga saya hadirkan di sini. Kemudian kalau tanya perkembangan kasus, masih sama seperti yang kemarin, belum terlalu banyak informasi yang valid. Tapi sejauh ini kita sudah dapat beberapa bukti tambahan, ya, mulai dari BAP dan putusan-putusan dari beberapa tersangka tersebut. Nah, kemudian itu nanti akan kita pelajari lebih dalam dulu. Kita belum bisa, Mbak, karena kami juga nggak mau salah bicara itu tadi gitu. Kalau kami mengatakan, oh iya benar ini pelakunya nih fotonya, ternyata orangnya mengkonfirmasi dia bukan pelaku, kan kita salah, nanti kita dilaporkan. Gitu. Jadi ya tetaplah kita rekan-rekan juga sembari menggali informasi ya dari siapa-siapa aja, kalau memang bisa disinkronkan. Ya mudah-mudahan mengkerucut itu nanti. Ya tentunya kami meminta kepada pihak kepolisian berupayalah semaksimal mungkin untuk bisa mengungkap para pelaku, karena ini merupakan PR yang luar biasa. Karena sudah 8 tahun, sangat lama kita bilang, sudah hampir 1 dekade ya, 1 dekade ya 8 tahun. Jadi saya rasa haruslah teman-teman kepolisian itu membongkar ada apa
sampai terjadinya tidak terungkap 3 orang ini atau 4 orang ini yang diduga 4 orang ya. Dikarenakan dari keterangan para pelaku itu kan sudah jelas. Nah, ada pertanyaan kami juga, kenapa saat itu tidak dicari langsung alamat yang sudah disebutkan? Kalau memang saat itu ketika diperiksa dan langsung mencari, saya rasa tidak juga sampai saat ini menjadi tanda tanya, baru nanya ke kelurahan, baru nanya ke kecamatan, tanya ke kantor desa, benar nggak ada nama ini kan agak aneh juga, menurut kami agak aneh. Nah, apakah si pelaku ini hanya disamarkan, ya kan, dugaannya apakah disamarkan ataukah memang disembunyikan, ataukah memang ini keterangan dari para pelaku gitu. Jadi kalau harapan kami ya sangat luar biasa untuk kepolisian bisa mengungkap ini gitu, karena sekarang ini institusi Polri sedang dipertaruhkan. Ya, selain mengungkapkan adanya sebuah bukti baru yang menurutnya dapat membuat terang permasalahan ini. Sebelumnya juga viral nama terduga pelaku yang bahkan sudah bebas di tahun 2022 silam dan kini kembali berkoar-koar di media. Saka sebelumnya viral karena pengakuan menghebohkannya yang mengklaim dirinya tidak pernah mengenal sosok kedua korban pembunuhan tersebut. Dan bahkan ia mengaku heran mengapa polisi turut menyeret dirinya dalam kasus itu. Menanggapi hal ini, pihak Marliana, kakak almarhumah Vina dan kuasa hukumnya masih berkeyakinan penuh jika Saka berbohong atau menutupi kebenaran yang sebenarnya terjadi. Pasalnya, menurut rekam jejak yang didapatkannya, Saka benar-benar terlibat dalam penghilangan nyawa gadis yang dihilangkan nyawanya secara tragis. Bahkan disebutkan sebelum dihilangkan nyawanya sempat pula dilakukan pemerkosaan yang salah satunya diduga dilakukan Saka Tatal. Fakta-fakta terbaru. Ya, kalau kita pelajarin dari BAP kan sangat terbalik ya dengan statement dari kuasa hukum para pelaku yang menyatakan bahwa mereka itu salah tangkap dan juga bukan pelakunya gitu. Tapi di dalam fakta BAP dan ada BAP sebelum BAP dicabut dan sudah BAP dicabut itu ada semua, dan berikut juga dalam putusan itu jelas tertuang di dalam BAP bahwa mereka tuh mengakui perbuatan dan secara detail bisa menjelaskan kronologis kejadiannya dari masing-masing para pelaku gitu. Lakukannya sangat lucu ya. Lakukannya kalau maling aku penjara penuh aja. Jadi keluarga tetap meyakini keterangan dia tuh bohong gitu, berarti karena memang di dalam BAP yang kita pelajari, yang kita masih baru baca itu dari 5 orang tersangka itu ada menyebutkan nama si Saka gitu. Dan dari beberapa bukti foto-foto yang diberikan oleh informasi-informasi yang masuk ke kami itu memang ada foto geng antara pelaku-pelaku dan almarhum dan juga si Saka. Jadi memang ada bukti, kan si Saka menyatakan bahwa dia tidak mengenal, tidak mengenal para geng, tapi dari foto-foto yang kita dapatkan setelah kita sinkronkan kemungkinan besar Saka mengenal. Sementara itu, seperti diketahui, peristiwa yang sangat menghebohkan ini pun turut menarik rasa simpati pengacara Hotman Paris Hutapea yang bahkan menerjunkan anak didiknya untuk mengungkap permasalahan ini. Hotman dalam keterangannya di akun media sosialnya kembali berujar bahwa ia mempertanyakan alasan pihak kepolisian menyimpulkan adanya perbedaan BAP saat penghilangan nyawa Vina pada saat itu. Dengan tegas, Hotman pun meminta kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki petugas yang menangani BAP pertama kali pada saat Vina dan kekasihnya ditemukan pertama kalinya di flyover Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya,
mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis, ya. Ini dia nih. Yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam. Saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru. Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor merah, naik motor Mio merah. Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, waktu saya memerkosa, saya tidak sempat keluar spermanya karena kuburu harus gantian dengan rekan yang lain. Apa ini rekayasa? Ini jelas-jelas semua BAP-nya ini hampir sama. Semua BAP, jadi oknum yang mengatakan ini kecelakaan murni di jalan raya agar diproses pidana oleh penyidik Polda Jawa Barat. Ini benar-benar kronologisnya, di mana kejadiannya, semua diuraikan secara terang benderang di sini. Tentu mereka bisa saja sesudah mau dilimpahkan ke kejaksaan, bisa saja mencabut BAP. Itu biasa dalam suatu proses perkara, ya, apalagi kalau punya pengacara. Oke? Terang benderang, bahkan dia mengatakan saya tidak sempat keluar gara-gara keburu direbut bergantian sama yang lain untuk. Sementara itu, yang juga sebelumnya viral adalah video yang menampilkan ayah almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki, yang bahkan untuk menyebutkan nama anaknya saja langsung membuatnya tidak kuasa menahan air matanya untuk tidak terjatuh. Dalam video yang sama, sebagai seorang ayah dan juga anggota pihak kepolisian, ia pun juga menuturkan masih melakukan segala daya dan upaya telah dilakukannya, termasuk bekerja sama dengan pihak reskrim. Namun, hal ini pun tidak kunjung menemukan hasilnya. Maka dari itu, Hotman Paris pun juga meminta bantuan kepada warganet untuk mencari tahu nomor handphone pribadi ayah Eki maupun nama akun Instagramnya agar ia dapat bertemu untuk berdiskusi demi mengangkat kembali kasus kematian Vina dan Eki. Halo Pak Polisi Pak Rudi yang merupakan ayah kandung dari almarhum korban laki-laki temannya Vina di Cirebon, kasus Cirebon. Kalau Bapak sempat, tolong agar Pak Rudi hubungi Hotman Paris atau tim Hotman 911. Kami perlu bicara dan diskusi soal kasus ini. Pak Rudi yang masih menjabat sebagai polisi, ayah kandung dari almarhum laki korban pembunuhan bersama-sama dengan Vina di Cirebon. Kalau ada yang tahu nomor WA-nya atau nomor IG-nya, mohon segera dikasih tahu ke Hotman atau ke tim Hotman 911 karena perlu diskusi kami sebagai kuasa hukum dari Vina. Hotman Paris, salam dari Bali. Di balik hebohnya pernyataan pihak keluarga Vina yang seolah masih menganggap pernyataan Saka Tatal adalah sebuah kebohongan. Seperti inilah pernyataan Saka dan juga kuasa hukumnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Halo, saya Riko Ceper. Yuk, subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Menjalani masa tahanan di Lapas Anak Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat,
Memang kemunculan Saka Tatal, seseorang yang diduga sebagai pelaku penghilangan nyawa Vina yang telah mempertanggungjawabkan perbuatannya, seolah disayangkan oleh publik. Ya, kemunculan Saka seolah dianggap mengaburkan permasalahan yang bahkan kini tengah ditangani serius oleh pihak kepolisian. Meski begitu, menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Saka juga memiliki alasannya tersendiri untuk muncul. Berbeda dengan Saka yang memilih untuk menghindari awak media. Enggak, mungkin sedikit buat klarifikasi aja gitu, buat bantu untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan sama Kak Saka gitu, Bu. Benar, Bu. 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 Pak. Ibu dan Ibu aja sedikit gitu, Ibu. Ibu, sedikit bantu klarifikasi aja gitu, Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan perihal apa yang ingin disampaikan saat ini. Tanya ke pengacaranya. Saya sebetulnya nggak mau bicara. Kemudian tiba-tiba saya dapat telepon dari Jakarta, dari dis khusus. Ternyata itu ada salah satu teman. Mungkin dia tahu apa yang terjadi dulu. Saya pernah mengungkapkan fakta, tapi kan tidak terekspos secara jelas. Kemudian siapa? Ibu mau nggak diundang ke sana? Itu setelah teman-teman dari Cirebon mendesakan. Saya siapa pembicaranya? Pak Reza. Oke, saya mau. Akhirnya saya berangkat. Saya tuh mikirnya cuma itu satu, udah. Yang lainnya silahkan digelar. Karena kita dapat itu. Dari awal saya udah ngomong saya nggak mau bicara fiksi. Saya maunya fakta. Akhirnya di podcast itulah saya buka kembali. Sebetulnya dulu itu udah saya omongin 2016, 2017 udah saya omongin, cuman hanya terbatas pada media-media lokal dan saya juga nggak ngerti. Hanya kemarin ketika masalah ini terkuat dengan fakta-fakta yang saya miliki, ada wartawan yang sampai nangis. Mohon maaf, belum hanya memblow up masalah ini seolah-olah masalah besarnya bagian motor. Mengenai kliennya yang menjadi korban salah tangkapnya pihak kepolisian, kuasa hukum Saka juga mengungkapkan bahwa hal tersebut benar adanya. Dan bahkan sudah melakukan segala cara untuk mencari keadilan, namun tidak juga membuahkan hasil. Dari dulu, itu dari 2016 saya udah ngomong, Mbak. Kalau 2016 itu misalnya sekarang masih dicari ada video-video itu. Ada. Dulu ada TV lokal ya. Saya kan ngomong di fakta persidangan. Semua yang saya pegang betul itu kan fakta persidangan. Fakta persidangan, kesesuaian antara tuntutan dan hasil visum dan sebagainya. Kan saya nggak ngomong keluar dari format itu. Karena saya nggak ngomong fiksi, ini datanya kita punya. Ya. Apakah masih ada alasannya masih trauma kah? Trauma. Karena tadi kan dianggapnya itu boleh sih ngomong ngaku-ngaku gitu. Mungkin dia sakit lah karena dia kan yang ngerasain. Saya nggak ngerti kenapa Saka sama orang tuanya Sudirman memilih tinggal di rumah saya nggak ngerti. Tapi itu yang terjadi sekarang. Ya kan ujung akhirnya sampai di mana kan bukan urusan saya juga, Mbak. Maksudnya sekarang udah pada tahu, tinggal siapa yang harus menguraikan bukan urusan saya. Saya sih ngomong kan dari 2016 dulu saya pernah kemana-mana. Itu pernah ke Komnas HAM, pernah ke Komisi Judisial, pernah ke Polda Jabar, semua datang. Dari Ibu sendiri mungkin sudah ada usaha lagi untuk saya nggak ngerti, saya masih bingung dengan reaksi yang luar biasa, saya masih nggak. Berarti artinya setelah bukan di saya, ujung kenapa bola ini jadi ini terus penyelesaiannya ini kan bukan urusan masyarakat.
Sementara itu, setelah sempat viral karena kabar anaknya menjadi DPO kasus kematian Vina, akhirnya istri mantan Bupati Cirebon yang didampingi oleh sang anak muncul ke hadapan publik. Lalu, seperti apakah klarifikasi yang diberikan Wahyu Ciptaningsih dan sang anak? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai, aku Dinar Candy. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Seolah membuka tabir yang selama ini tertutupi oleh pihak-pihak yang diduga tidak ingin jika peristiwa ini menyeruak ke publik dan terselesaikan. Nama salah satu diduga pelaku yang juga otak dalam kejadian ini dituding warganet mengarah ke salah satu nama dari pasangan Wahyu Ciptaningsih dan Sunjaya Purwadi Sastra. Yang keduanya merupakan orang penting di kota Cirebon, Jawa Barat pada saat itu. Tak lama setelah namanya viral, Wahyu Ciptaningsih didampingi sang buah hati pun akhirnya muncul. Dan seperti inilah klarifikasinya. Benarkah dengan kabar DPO tersebut membuat sang anak pun merasa tidak nyaman dan terganggu? Kronologinya mungkin saya jelasin dari awal sampai akhir. Bismillah nih ya. Pertama itu teman saya ngirimin link dari TikTok maupun Instagram gitu. Ram, lu viral nih kasus Vina, lu katanya pembunuh nih kayak gitu. Udahlah nggak usah dianggap serius kayak gitu, mungkin bercandaan mungkin ya. Karena saya lihat view-nya juga dikit, ya nggak akan viral juga gitu. Terus kita lihat beberapa hari kemudian, 2 hari atau 3 hari kemudian, akhirnya itu meledak gitu loh. Karena Dani, karena nama saya ada Daninya, Ramadhani begitu. Dari yang DPU itu ya? Iya. Nggak ada. Saya nggak kenal dengan keluarga Vina ya, begitupun dengan teman-teman yang lainnya. Insya Allah saya akan berkunjung ke keluarga ya, artinya ini bagian daripada keluarga saya juga, masyarakat saya juga ya, ingin memberikan rasa keprihatinan ya. Mudah-mudahan ini bisa cepat terungkap. Kalau boleh DPO-nya. diuntun lagi. Iya, terima kasih. Hari ini memang saya dihadirkan di acara TV One untuk mengklarifikasi yang memang sudah berkembang isu-isu 3 hari ke belakang. Karena memang isunya ini sudah membuat situasi tidak nyaman buat anak saya. Karena anak saya ini merasa dijudge sebagai pembunuh ya. Kalau boleh saya sampaikan bahwa anak saya ini usianya pada saat kejadian Vina ini tahun 2016, usia anak saya adalah 11 tahun. Jadi kalau usia 11 tahun ini masih kelas 5 SD ya, seperti itu. Dan memang sudah ada kegelisahan lah ya, kalau dia bergaul dengan temannya juga sudah dijauhi, begitupun kalau dia jalan-jalan juga sudah dicap sebagai pembunuh. Ini yang menjadi permasalahan. Mudah-mudahan saya berharap, karena memang ini era alam digitalisasi, semuanya serba medsos ya. Yang saya harapkan klarifikasi pada malam hari ini, mudah-mudahan ini bisa menjadikan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman netizen ini menjadikan suatu kenyataan bahwa anak saya ini tidak berbuat seperti itu. Saya harapkan agar DPO yang sekarang ini menjadikan target juga ini secara terang benderang supaya bisa cepat dapat ditangkap pelakunya, karena memang ini sangat meresahkan sekali. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi.